Survei menunjukkan bahwa dari sekian banyak orang yang berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, hanya sebagian kecil yang bertahan lebih dari 1 tahun. Kenapa bisa begitu? Itu juga sebuah misteri yang saya sendiri bertanya-tanya sampai hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi BJJ dari tahun 2009. Dan hingga saat ini saya masih berlatih di tahun 2022. Banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa kok masih berlatih? Ya kan, pada usia juga udah nggak terlalu muda, Anda juga nggak kompetitif, Anda kenapa kok masih mau latihan? Sedangkan banyak sekali teman-teman saya berlatih dulu yang sudah tidak berlatih lagi. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas kenapa banyak orang yang berhenti berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi ada banyak hal yang disampaikan dari orang-orang, kenapa dia berhenti BJJ, kenapa dia berhenti berlatih A, B, C. Saya kumpulkan beberapa jawaban-jawaban tadi. Yang pertama biasanya adalah mengenai rasa bosan. Bosan, Pak, saya latihan BJJ kok gitu-gitu terus, ya kan. Nah, ini saya bingung juga kadang-kadang. Kenapa? Karena BJJ itu ada begitu banyak teknik, ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau kita merasa itu bosan, menurut saya ya dan tidak. Bosan itu bukan satu hal yang sangat penting sebetulnya yang membuat orang berhenti berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Ada juga orang yang mengatakan, ya karena saya ada kerjaan, karena saya ada kuliah, karena saya ada kepentingan A, B, C. Kalau saya boleh ngomong jujur, sebetulnya semua orang juga punya urusannya masing-masing, ya kan. Saya pun juga punya pekerjaan, saya pun juga punya tanggung jawab yang macam-macam yang harus saya kerjakan di luar saya berlatih BJJ. Jadi menurut saya itu juga hal yang sangat umum. Semua orang juga punya pekerjaan, ya kan. Kecuali Anda super milioner kayak Batman gitu, ya Anda nggak usah bekerja kayak Tony Stark, ya Anda nggak perlu kerja. Anda bisa mau ngapain tiap hari juga it's okay. Tapi pada umumnya kita masih bekerja, kita masih sekolah, kita masih kuliah, dan banyak hal. Memang ada tempo-temponya kerjaan itu lebih repot, ya. Kita off nggak latihan 1-2 kali, it's okay, that's normal. Semua orang mengalami hal yang sama. Anda lagi ujian, Anda repot, ya Anda off, take a day break. That's okay, that's very normal. Tapi pada umumnya bukan itu penyebab orang berhenti berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Adapun juga yang mengatakan saya stop karena saya injury. Yes, injury itu bisa mengganggu jadwal latihan. Anda mungkin kena take down, Anda jatuh, lutut Anda cedera atau ankle Anda cedera, ya Anda take a break. Saya pun banyak pernah cedera, enggak? Ya saya pernah mengalami cedera walaupun bukan cedera yang sampai serius. Tetapi kalau saya cedera ngapain ya? Saya take break. Saya berhenti 2 minggu, mungkin 3 minggu saya nggak latihan. Tapi di rumah juga saya masih nonton YouTube lah. Saya kadang nonton video tutorial. Kadang-kadang saya mampir ke tempat latihan, cuman ngobrol-ngobrol walaupun saya nggak latihan. That's it. Jadi menurut saya injury selama itu bukan sesuatu yang permanen, ya. Anda permanen, ya. Kalau cedera yang sangat serius ya itu permanen, ya kan. Tapi di BJJ pada umumnya cedera ya begitu-begitu saja, bukan cedera yang membuat orang berhenti berlatih BJJ. Itu bukan alasan yang sangat krusial menurut saya. Nah, terus apa sebetulnya yang menjadi penyebab banyak orang yang berhenti berlatih Brazilian Jiu-Jitsu permanen, berhenti dan tidak kembali lagi? Kalau dari saya ngobrol dengan banyak orang yang berhenti berlatih BJJ, salah satu penyebab utamanya adalah karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita bukan menilai diri kita berdasarkan apa yang kita mampu, apa yang kita punya. No, tetapi banyak dari kita yang membandingkan dengan apa yang dipunya orang lain, apa yang orang lain bisa. Orang lain melakukan ini, saya tidak bisa. Orang lain melakukan itu, saya kok belum bisa. Orang lain ini, orang lain itu. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kita harus stop dulu, kita mundur satu step back. Oke, saya mundur dulu, saya harus melihat dulu. Kenapa? Yang pertama, kondisinya tidak sama. Ada orang yang memang dia start dengan kondisi tubuh yang fit, ya kan? Dia sudah punya strength, dia latihan strength conditioning, dia punya otot lebih banyak, dia speednya lebih cepat mungkin. Kedua, dia mungkin usianya masih muda. Kita umur sudah 40 baru mulai, kita ketemu dengan orang umur 16 tahun baru mulai. Itu dua start yang berbeda. Saya sendiri mulai di umur 30. Ya kan, 30.
Nggak muda ya nggak tua ya kan. Tapi kalau saya ketemu dengan orang yang 17 tahun dan baru mulai, dia punya waktu yang lebih banyak dari saya, dia punya tenaganya lebih banyak daripada saya ya kan. Dia belum ada mikir beban pikiran cicilan ya kan, belum ada beban pikiran pekerjaan. Dia mikirnya pokoknya saya sekolah, besok nggak ada ulangan, hore, besok pokoknya tiap hari saya latihan juga, it's okay. Itu dua hal kondisi yang sudah sangat berbeda. Yang satu mungkin sudah berkeluarga, punya tanggung jawab, harus mengatur ya waktunya dengan keluarganya. Yang satu, wah saya masih I'm single and very happy ya. Itu dua hal yang berbeda juga, menurut saya tidak bisa dibandingkan apple to apple. Dan kemudian orang juga mempunyai goals latihan yang berbeda-beda. Ada orang yang I just come here for fun, aku cuma latihan untuk for fun ya kan, latihan seminggu sekali ya, kita for fun, pokoknya kita roll happy, ngobrol kiri, ngobrol kanan ya, oke, I'm fun. Ada orang tipe seperti itu. Ada orang yang berlatih untuk self defense, wow saya mau latihan lebih self defense, lebih serius, it's okay. Ada lagi orang yang emang mau berlatih, saya mau berlatih untuk memenangkan pertandingan, aku mau jadi atlet, iya, dia akan berlatih lebih serius tentunya. Itu juga sudah membedakan. Ada orang yang for fun, ada yang setengah serius, ada yang super serius. That's okay. Tidak perlu Anda membandingkan diri Anda. Kalau saya berlatih for fun, saya membandingkan dengan orang yang latihannya seminggu 5 kali, ya tentu saya akan stres. Tentu saya akan mengalami, wow, kok saya nggak bisa jago kayak dia ya. Sedangkan mindset kita sebetulnya dari awal sudah berbeda dengan orang yang memang latihannya mau untuk pertandingan misalkan. Tidak semua orang harus menjadi atlet. Tidak semua orang harus jadi yang full timer. Dalam artian full timer yang latihan seminggu 4 kali, 5 kali. Ada orang yang cuma punya waktu untuk bisa berlatih 1 minggu sekali, 2 kali. Dan it's okay. Kemudian ada lagi orang yang mau berlatih tapi dalam pikirannya dia dipenuhi dengan saya kapan bisa naik stripes, kapan saya bisa dapat belt, kapan saya bisa ini, kapan saya bisa itu. Itu akan membuat Anda selalu merasa tertekan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Anda inginkan. Wah, saya kepingin dapat belt, saya kepingin dapat stripes. 11 tahun bersama. Lagi dulu. Pada saat temannya mungkin di stripes, kok teman saya di stripes ya? Kok saya kok nggak dapat stripes ya? Atau whatever it is. Itu mengganggu pikiran Anda, bikin tambah jago? No, itu justru akan membuat Anda semakin tidak maju-maju. Oke, jangan pernah membandingkan, karena semua orang yang progres, tentunya kita dari coach, kita sebagai pelatih, kita menilai semuanya itu per orang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Oke, tidak mungkin kita membandingkan orang ini bergabung di bulan Januari, orang satu juga bergabung di bulan Januari. Apakah dua orang ini bisa dapat stripes-nya pada tanggal yang bersamaan? Buat saya never. Tidak mungkin. Kenapa? Yang satu dengan yang lain itu punya kepentingan yang berbeda, punya jadwal latihan yang berbeda, punya kondisi yang berbeda, punya waktu yang berbeda. Semuanya beda, tidak mungkin sama. Bahkan orang yang absensinya sama pun, nah ini let's say ya, saya sebagai pelatih ini, orang yang punya absensi sama-sama ini hadir 30 pertemuan, ini juga hadir 30 pertemuan. Belum tentu kedua orang ini berada di level yang sama. Sama-sama hadir di kelas, tetapi yang satu masih ada kepikiran pacarnya, mungkin ada kepikiran nggak tahu lah, kepikiran pekerjaan dan sebagainya. Yang satunya hadir di kelas serius full 100% PJJ. Ya, itu tentunya dua hal itu akan berbeda pada hasil akhirnya. Tetapi apakah yang lebih cepat itu lebih baik? Belum tentu. Apakah yang lebih lambat ini lebih baik? Belum tentu. Let's say ambil contoh saya sendiri. Saya bukan orang paling jago di tempat awal saya belajar BJJ. No. Saya malah mungkin di tempat saya paling BJJ ini saya orang yang paling belakangan. Hitungan, kalau hitungan ranking 1 sampai 10 saya hitungan mundur. Kenapa? Size-nya paling kecil ya kan, tingginya pendek ya kan, badannya nggak besar, tekniknya ya itu-itu aja. Sedangkan banyak yang lebih jago dari saya, banyak belajar lebih lanjut dari saya, dan
banyak yang lebih dari saya, banyak memenangkan pertandingan lebih banyak daripada saya, ya kan? Tetapi kalau Anda mengamati apa yang dikatakan oleh seorang black belt namanya Chris Hauter, dia mengatakan semua orang bisa mendapatkan black belt. Pertanyaannya bukan siapa yang pertama, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. It's not who's the first, it's who last. Siapa yang bertahan, itu yang bisa dapatkan black belt. That's simple. Nah, jadi kuncinya sebetulnya jangan pernah banding-bandingin deh. Jangan pernah banding-bandingin. Oh, saya mau A, saya bandingin dengan si B begini, si C begini, si D seperti ini. Anda fokuslah dengan diri Anda dulu. Fokus dengan diri Anda, perhatiin. Saya minggu lalu nggak bisa ambar. Minggu ini belum bisa ambar. Minggu depan saya kepingin bisa ambar. Anda progresnya seperti itu. Minggu depan Anda bisa ambar, tapi masih lambat. Minggu depannya Anda coba lagi ambar lagi, bisa lebih cepat nih. Minggu depannya lagi Anda bisa ambar pakai setup. Minggu depannya lagi Anda bisa ambar, kalau luput Anda bisa pindah ke triangle. That's it. Itu baru namanya progres. Anda cuma compete dengan satu. Anda compete dengan diri Anda sendiri. Anda tidak pernah compete dengan orang lain. Forget it. Kalau Anda compete dengan orang lain, pasti nggak fun kok BJJ itu. Anda tap sama orang lain, Anda mangkel. Saya ditapkan sama ini. Forget it. Just part of the game. Oke, Anda di sini untuk belajar. Anda di kelas BJJ untuk belajar, bukan untuk proof. Anda mau improve, Anda bukan mau proof. I am the best, I am ini, I am itu. No. Anda belajar, Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Anda yang besok lebih baik daripada Anda yang sekarang. Anda yang sekarang lebih baik dari Anda yang kemarin. That's it. Oke, jangan pernah compare dengan orang lain. Anda lakukan, Anda belajar BJJ, lakukan pada pace Anda sendiri. Anda bisa seminggu sekali, ya seminggu sekali. Anda rutin, seminggu 2 kali, ya 2 kali. Kalau Anda punya waktu lebih, seminggu 5 kali, ya that's it. Kerjakan, kejar aja. Memang Anda berada di speed itu, Anda ada di pace yang mau speed seperti itu. Dan memungkinkan, waktu Anda memungkinkan, kesempatan itu ada, take it, kejar. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Bagi Anda yang cuma bisa seminggu 2 kali, 3 kali, jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Kok enak ya dia bisa BJJ seminggu 5 kali dan sebagainya. Never. Anda cuma compete dengan diri Anda sendiri. Oke guys, keep on training, jangan pernah stres. BJJ is fun dan keep it fun. Keep it fun. Oke, ingat-ingat, keep it fun. BJJ is fun. Oke, BJJ bukan competition yang harus hidup mati. No, BJJ adalah journey, panjang, lebar, and fun. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Us.